Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pihak kepolisian dan tim forensik melakukan ekshumasi atau membongkar makam siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang yang diduga tewas akibat hukuman squat jam oleh guru agamanya. Ya, hal tersebut dilakukan untuk kemudian mengetahui penyebab dari kematian korban. Pihak kepolisian dan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan melakukan ekshumasi atau membongkar makam siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga tewas akibat hukuman squat jam oleh sang guru agamanya beberapa waktu lalu. Proses ekshumasi berlangsung lancar dengan dihadiri ayah, ibu, dan keluarga korban di makam Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir Deli Serdang pada Selasa siang. Puluhan warga dan personil polisi berjaga untuk mengamankan proses ekshumasi atau bongkar makam tersebut. Proses ekshumasi dilakukan usai pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi yang melihat saat korban dihukum squat jam sebanyak 100 kali. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ini kita melakukan laporan polisi model A, dan ini untuk menjawab apakah kejadian ini diakibatkan dari tindakan yang dilakukan, karena teman-temannya yang sama dilakukan kegiatan tersebut sudah kita ambil keterangan, dan memang sanksi yang dilakukan ini masih kita dalam tahap proses penyidikan kita, apakah memang ini merupakan kelalaian ataupun memang wajar atau tidak. Sebelumnya seorang siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang RSS mendapat hukuman squat jam 100 kali dari guru agamanya karena tidak dapat menghafal materi pelajaran agama. Sepekan kemudian, siswa 14 tahun itu meninggal dunia. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One, mengabarkan. Pemirsa, guru agama dari siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang yang menghukum korban dengan squat jam membeberkan kronologi kejadian hukuman melalui sebuah surat. Selain itu, ibu kandung sang guru menyatakan bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh. Setelah sempat menghilang dengan tidak memberikan statement apapun, guru agama SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang akhirnya buka suara. SWH memberikan klarifikasi kronologi kejadian melalui secari kertas secara tertulis. Dalam isi surat tersebut, sang guru mengatakan para siswa yang tidak mengerjakan tugas enggan untuk diberi hukuman menghafal dan memilih dihukum squat jam. Namun ia tak menampik jumlah squat jam yang diminta memanglah sebanyak 100 kali, namun dilakukan secara bertahap. Adapun siswa yang dihukum sebanyak 6 orang siswa untuk melakukan squat jam di depan kelas, termasuk RSS 14 tahun yang kini telah meninggal dunia. Sementara itu, ibu kandung SWH, Silalahi, membantah anaknya seorang pembunuh. Silalahi menyebut anaknya dijerumuskan sebagai dalang di balik meninggalnya RSS. Gajinya honor 500. Dibayar berapa bulan? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali 3 bulan, iya. Tolong jangan ganggu keluarga saya. Tak ada yang kasihan nengok kami. Jangan ganggu anak saya, bikin kayak gitu. Kalau tidak mau dididik anaknya, gak usah sekolahkan pergi kalian. Tolong jangan ganggu kami. Sebelumnya, petugas forensik melakukan ekshumasi kuburan korban. Petugas hanya mengambil beberapa jaringan tubuh korban, di antaranya jaringan paru-paru, kaki, dan jantung untuk diteliti lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk langsung bergabung dengan keluarga korban, kemudian menanyakan bagaimana tanggapan pihak keluarga mengenai ekshumasi yang dilakukan oleh polisi, serta pengakuan SWH, guru agama yang menghukum korban dengan squat jam. Kita sudah tersambung dengan Suandri Sitopo, kuasa hukum dari keluarga korban. Selamat siang, Pak Suandri. Siang, Bu. Oke, Pak Suandri, kami ingin tahu, keluarga sudah tahu, Pak, bahwa ada suratkah
dari pihak kepolisian untuk ekshumasi korban? Kita sudah mengetahui, Bu. Kalau untuk ekshumasi kita sudah mengetahui dari Polres Deli Serdang. Baik, tanggapan keluarga seperti apa, Pak? Mengenai ekshumasi ini, Bu, tanggapan keluarga, keluarga berharap dan kami juga PH dari Toga Sinaga juga berharap, selaku LBH dari Toga Sinaga berharap agar peristiwa ini semakin terang benderang setelah dilakukannya ekshumasi pada tanggal 1 Oktober semalam. Oke, Pak, surat pernyataan dari guru agama saat ini sudah tersebar begitu. Tanggapan dari keluarga sendiri mengenai pernyataan yang menyatakan bahwa bukan pembunuh artinya. Begini, Bu, kalau mengenai surat pernyataan dari SH selaku guru agama dari almarhum, itu kami belum ada mengetahui dan belum pernah membaca surat pernyataan tersebut. Tapi ini juga perlu kami tekankan bahwa mengenai penghukuman ini, squad jam sebanyak 100 kali untuk anak di bawah umur yang masih berumur 14 tahun, sangat-sangat disayangkan ini terjadi di lingkungan pendidikan. Kenapa? Karena squad jam untuk jumlah 100 kali saya rasa perlu pengawasan dari orang yang kompeten. Bukan pengawasan untuk squad jam disuruh oleh guru agama yang tidak berkompeten dalam hal itu gitu. Jadi kalau untuk squad jam ini saya rasa apalagi dengan jumlah yang sangat banyak ya, Bu ya, untuk 100 kali squad jam, ya saya rasa ini perlu diawasi dari bagian olahraga seharusnya gitu. Tapi kalau untuk pengawasan dari guru agama menyuruh murid untuk squat jam sebanyak 100 kali, ya itu mungkin saya rasa masih kurang. Baik. Ini ya, Bu ya, makanya ya, Bu. Baik, Pak Suwarni, kalau dari pernyataan guru ini mengatakan bahwa squad jam 100 kali itu secara bertahap, jadi tidak langsung. Benarkah seperti itu? Apakah korban sebelumnya sempat bercerita mungkin dengan pihak keluarga terkait itu? Di luar dari bertahap dikatakan, Bu, di luar dari bertahap dikatakan bahwa RSS ini mengatakan kepada ibunya ketika dia dihukum di hari Kamis tanggal 19 September, dia mengatakan kepada ibunya, kakiku sakit, tadi aku dihukum di sekolah. Dan itu semua cerita ini semua berkesinambungan sampai si anak menghembuskan napas terakhirnya di hari Jumat. Di hari Kamis si anak menghembuskan napas terakhirnya di hari Kamis. Ini salah satu cerita yang sangat berkesinambungan mulai dihukumnya si anak tersebut, Bu. Jadi kalau dibilang pun bertahap, tapi untuk jumlah yang 100 kali saya rasa sangat sangat kami sayangkan ya, Bu ya, untuk anak 14 tahun 100 kali squat jam. Oke. Pak Suwarni, kami juga ingin tahu, kami ingin konfirmasi. Untuk korban ini kan meninggal di rumah sakit. Lantas diagnosa dari dokter atas meninggalnya korban ini apa? Betulkah karena sakit kakinya yang menyebabkan meninggal atau ada penyakit lain seperti penyakit gula, informasi yang beredar? Kalau dari diagnosa dari dokter rumah sakit Sembiring, karena di awal kita balik ke belakang dulu, Bu. Flashback dulu kita ke belakang, bahwasanya di hari Senin, si anak dibawa ke puskesmas terdekat dulu. Dan puskes mengatakan, oh ini salah urat nih, Terus itu berbarengan dengan si anak mengalami demam tinggi. Kemudian Selasa dibawa lagi ke klinik Mayen, dan klinik Mayen mengatakan, silakan orang ibu bawa ke rumah sakit aja karena ini kakinya sudah bengkak karena di klinik Mayen itu mengalami keterbatasan peralatan lah. Jadi dibawa ke rumah sakit Sembiring,
diagnosa dari Rumah Sakit Sembiring salah satunya adalah ada yang mungkin keterangannya lebih lanjut nanti bagian dari ranah dari kedokteran lah ya Bu ya. Tapi di dalam surat tersebut ada edema femur. Edema femur ini katanya bengkak paha. Karena si anak mengalami bengkak paha di paha bagian kanan dan memar mulai dari kaki sampai ke paha, memar berwarna merah. Begitu Bu. Baik, terima kasih informasinya Bapak Suwanri Sitopu telah bergabung bersama kami sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Semoga kasus ini bisa terungkap dengan jelas ya Pak Suwanri. Terima kasih, sehat selalu Bapak.